Aku Fahmi. Hari ini aku ingin baca bab 1 yang bertajuk Pengganti dari novel Menikahi Calon Kakak Ipar. Kalian bisa membaca novel ini di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Menikahlah dengan Arkan nak, ucap seorang wanita tua dengan wajah sendunya. Dia memandang Shashi penuh rasa bersalah. Di ruangan itu, semua keluarga tengah berkumpul, termasuk ibu dan ayahnya. Wajah mereka tampak tegang seolah hal buruk sedang terjadi. Memang itulah sedang terjadi saat ini. Masalah datang di saat yang sangat tidak tepat sama sekali, membuat Shashi yang seharusnya menjadi pameran utama dalam acara itu menerima kenyataan pahit kalau calon suaminya pergi, meninggalkannya tepat di saat mereka akan melakukan janji suci. Tanpa penjelasan apapun, laki-laki yang selama 2 tahun ini menjalin kasih dengannya kabur tanpa kabar, dan ia sama sekali tidak ditepati dan keluarganya harus menanggung malu. Shashi sama sekali tidak bisa melupakan saat para tamu undangan mulai berbisik ketika menyadari kalau calon mempelai pria tak kunjung datang. Hanya keluarga mertuanya yang mencari mereka dengan wajah cemas dan langsung menarik mereka ke ruangan untuk berbicara. Bagaimana dengan Kak Arkan? Shashi tidak mau memaksa Kak Arkan, ucapnya dengan nada tercekat. Pandangan Shashi beralih menatap ke arah Arkan yang saat ini duduk di depannya. Jas pengantin yang harusnya dipakai oleh Andrew kini berganti pemiliknya. Tanpa rasa canggung ataupun ragu, laki-laki itu memberikannya senyuman manis, membuat wajahnya semakin mempesona dan berseri di mata Shashi. Aku bersedia menikahimu. 3 kata yang langsung membuat orang di sana bisa bernapas lega. Namun, tentu berbeda dengan Shashi yang kini kaget mendengar jawaban yang keluar dari mulut laki-laki yang harus menjadi iparnya. Sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Senyum kecil terukir di bibir kecil Shashi yang kini peloles oleh lipstik berwarna peach. Wanita dengan wajah anggun itu tampak cantik dengan kebaya putih gading yang membungkus lekuk tubuhnya. Rambutnya disanggul dengan beberapa helai yang dibiarkan terlihat indah. Bagaimana nak? Apa kamu setuju? Tanya wanita yang tidak lain adalah Mama Arkan Nina. Kini semua orang di sana menatap penuh harap ke arahnya. Mereka seolah menanti keputusan final dari Shashi. Dengan sorak penuh kecemasan, ayah, ibu, Arkan dan kedua orang yang akan menjadi mertuanya, satu keputusan dipilihnya akan menentu bagaimana kehidupan Shashi nantinya. Apa yang harus dia pilih? Haruskah dia membatalkan pernikahannya setelah semua persiapan berbulan-bulan yang dilakukan? Haruskah keluarganya kehilangan muka karena ketidakhadiran calon mempelai? Siapkah dia melihat keluarganya menanggung malu? Shashi menipiskan bibirnya. Tangannya mengepal erat. Kemarahan pada sang kekasih telah tumbuh menjadi tunas kecil dalam hatinya. Dia membencinya. Shashi membenci sikap pengecut Andrew. Harusnya jika tidak mau menikah, laki-laki itu datang langsung dan berbicara padanya, bukan dengan seenaknya menikahkan dia sendiri. Pengecut kamu Andrew, Shashi membatin. Sambil memejamkan matanya, akhirnya Shashi memutuskan untuk menyetujui pernikahan ini dengan mengganti calon mempelai prianya. Tak apa, demi menyelamatkan harga diri keluarganya, Shashi harus mau mengobarkan dirinya. Satu-satunya jalan keluar yang bisa dilakukan. Syukurlah sayang, Mama senang mendengarnya. Semua orang di sana menyebarkan senyum bahagianya kerana akhirnya mereka berhasil membujuk Shashi hingga mereka tak perlu lagi menanggung malu. Dengan wajah ceria, mereka menarik Shashi dan Arkan untuk keluar, menuju ke arah pelamin yang sudah hias dan dekorasi oleh WO sedemikian rupa. Kehadiran mereka sontak menjadi perhatian para tamu undangan. Mereka menatap Shashi dan Arkan bergantian, saling berbisik saat tahu kalau calon pengantin pria telah berubah. Sekali lagi, Shashi menguatkan tekadnya. Dia meremas jari-jarinya dengan kuat, menggenggam tangan sang mama dan menatapnya sendu bahkan sebelum mereka menuju pelamin. Cemoohan di sendirian sudah terdengar. Rasanya Shashi ingin kembali dan membatalkan niatnya untuk menikah. Namun, sebelum itu terjadi, tangan lain menggenggam di sisi kiri. Orang itu adalah Arkan. Dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya, dia menggenggam erat tangan Shashi yang kini mulai berkeringat. Laki-laki itu seolah menyalurkan kekuatan dan semangat untuknya, berkata bahawa semuanya akan baik-baik saja lewat tatapan matanya. Shashi terdiam beberapa saat. Hatinya yang kalut dan diliputi rasa cemas mulai memudar, berganti dengan rasa tenang kerana semangatnya Arkan pancarkan. Keduanya berjalan menuju pelamin secara beriringan. Duduk saling berdampingan, Shashi tidak lagi mempedulikan ucapan ataupun perkataan dan bisik-bisik mengganggu telinganya. Fokus sekarang hanya pada Arkan yang dengan lantang tengah mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan, hingga suara saksi yang mengucap kata sah terdengar masih kena telinganya. Akhirnya statusnya telah berubah. Dia bukan lagi seorang wanita lajang. Shashi bisa melihat senyum di wajah semua orang, khususnya di wajah kedua orang tuanya. Mereka tampak sangat bahagia, tapi tidak dengannya. Shashi tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Apakah dia bisa menjadi pernikahan ini? Bagaimana? Mestinya
Para tamu undangan belum selesai menyelami Arkan dan Shashi yang kini menjadi pameran utama di acara pernikahan itu. Keduanya menyiratkan rasa lelah, tapi senyum tak kunjung luntur di wajah mereka. Meski untuk Shashi, senyum yang diperlihatkannya adalah palsu. Shashi menatap ke arah Arkan dengan pandangan menilai. Laki-laki yang beberapa saat lalu sah menjadi suaminya sama sekali tidak menunjukkan raut wajah tersiksa atau terpaksa sedikit pun. Berbeza dengannya, sejak tadi masih tidak mau menerima kenyataan kalau Arkan bukanlah suami yang dia inginkan. Jika Shashi bisa memutar waktu, dia lebih baik tidak akan menyetujui lamaran Andrew dulu, hingga dirinya tak perlu berakhir menikah dengan orang yang harusnya menjadi kakak iparnya. Tapi apa boleh buat, Tuhan telah mengatur semuanya. Mungkin laki-laki pengecut itu bukanlah jodohnya. Dia tidak pantas mendapatkannya. Namun tetap saja rasa sakit akibat apa yang dilakukan mantan kasihnya telah tertanam di lubuk hatinya yang paling dalam. Jika Andrew pergi kerana wanita lain, harusnya laki-laki itu menjelaskan semuanya secara baik-baik, bukan dengan memperlakukannya seperti ini, bukan dengan mempermalukannya seperti ini. Pandangan Shashi sontak berkaca-kaca saat otaknya memutar kembali ingatan tentang kenangan mereka saat masih bersama. Bagaimana manisnya Andrew yang selalu menjaga dan terus berada di sampingan. Kini semua itu hanyalah kenangan pahit yang tidak selayaknya tinggal dalam ingatan. Apa yang membuatmu menangis? Apa kamu tidak bahagia dengan pernikahan ini? Maafkan aku kalau begitu. Suara Arkan langsung menyadarkan Shashi dari ingatan tak pantasnya. Kepalanya terangkat menatap wajah yang sejak tadi sedikit nampak sedih. Sepertinya laki-laki itu merasakan bersalah atas sikap adiknya yang pengecut. Shashi tersenyum masam, tangannya menyapu pipi yang kini basah oleh air mata dengan kasar, mengalihkan kembali perhatiannya pada para tamu. Rupanya kini para tamu sudah sibuk mencicipi makanan, tidak lagi dari mereka yang menyelaminya. Shashi menghela napas lega. Dia kemudian berjalan dan duduk di kursi khusus pengantin tanpa mendengarkan. Membuka Arkan yang melihat itu berjalan ikut duduk di sampingnya. Matanya memandang sang isteri dengan cemas. Apa kamu mau minum? Tawar Arkan yang langsung dibalas dengan gelengan oleh Shashi. Wanita sama sekali tidak mau menatap Arkan. Dia lebih untuk menatap ke sembarang arah asal tidak pada Arkan. Apa kamu mau makan? Tolong jangan bicara padaku.